tadi apa sih, Al? Bapak Abraham. Nah, betul banget. Sekarang kita ingin menceritakan tentang Bapak Abraham yang berjudul Janji Tuhan untuk Bapak Abraham. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita saksikan. Check it out! Janji Tuhan untuk Abraham. Bertahun-tahun sesudah Aibah, orang-orang di bumi membuat satu rencana. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka berkata, marilah kita cari nama agar kita jangan terserak ke seluruh bumi. Setiap orang berbicara dengan satu bahasa yang sama. Tuhan menginginkan orang-orang untuk hidup di seluruh bumi yang diciptakannya. Jadi dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Dengan segera, kelompok orang-orang itu berbicara dengan bahasa yang berbeda. Tuhan memberikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Mereka yang berbicara dalam bahasa yang sama pindah ke tempat lain bersama-sama. Mungkin orang-orang menjadi takut. Mereka tidak bisa mengerti satu dengan yang lain. Dengan cara ini, Tuhan menyebabkan manusia mengisi negara-negara yang berbeda. Kota yang mereka tinggalkan bernama Babel, yang berarti kebingungan. Bertahun-tahun kemudian, di satu tempat yang bernama Ur Kasdim, Tuhan berbicara kepada seorang laki-laki yang bernama Abraham. Pergilah dari tanahmu, Tuhan memerintahkan. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Abraham menaati Tuhan. Tuhan memimpin dia ke tanah Kanaan. Istrinya Sarah dan keponakannya Lot pergi bersama-sama dengan dia. Di Kanaan, Abram dan Lot keduanya menjadi kaya raya. Mereka mempunyai banyak sekali kambing domba. Para gembala Lot dan para gembala Abram berkelahi. Janganlah kiranya ada perkelahian antara engkau dan aku, kata Abram. Pisahkanlah dirimu daripadaku. Lot, engkau yang pertama memilih tanah yang engkau inginkan. Lot memilih tanah-tanah yang berumput subur dengan kota-kota dan desa-desa di sekitarnya. Itu kelihatan sangat bagus. Setelah Lot pergi, Tuhan berbicara lagi kepada Abram. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepadamu dan kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Abram dan Sarah tidak punya anak-anak. Bagaimana bisa Tuhan memberikan janji yang luar biasa itu? 3 orang utusan Tuhan datang menemui Abraham dan Sarai. Engkau akan segera mempunyai bayi, mereka berkata. Sarai tertawa. Dia tidak mempercayai pesan Tuhan. Dia sudah berumur 90 tahun. Tuhan berfirman, Abram akan dipanggil Abraham, bapa segala bangsa, dan Sarai akan dipanggil Sarah, ratu. Tuhan juga berkata kepada Abram, dia akan menghancurkan 2 kota yang jahat, yaitu Sodom dan Gomora. Keponakan Abraham, yaitu Lot, tinggal di Sodom bersama dengan keluarganya. Lot percaya ketika peringatan Tuhan itu disampaikan, tetapi suami anak-anaknya menolak untuk meninggalkan Sodom. Mereka tidak percaya firman Tuhan. Hanya Lot dan kedua anak perempuannya yang selamat. Api dan belerang turun atas kota-kota yang jahat itu. Menyedihkan, istri Lot tidak menaati peringatan Tuhan dan menoleh ke belakang saat dia berlari. Dia berubah menjadi sebuah tiang garam. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai seorang anak pada usia tua mereka. Seperti yang Tuhan katakan, betapa bahagianya ketika Ishak dilahirkan. Mungkin Abraham juga berpikir mengenai janji Tuhan yang diberikan kepadanya dan anak-anaknya mengenai tanah Kanaan. Tuhan akan menepati janjinya juga. Tuhan selalu menepati janjinya. Kisah janji Tuhan kepada Abraham terdapat dalam Kejadian 11-21. Nah guys, kan kalian sudah mendengarkan cerita janji Tuhan untuk Bapak Abraham.
Kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan ya. Betul kan kok? Betul banget guys. Dan kalian jangan lupa membaca Alkitab setiap hari ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. God bless you. See you in the next video.